Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bawaan ini kambing ini memang agak berat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allafa bainal mu'minin wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Saya muliakan, saya hormati Bapak Ahli Bait, Bapak Dokter ya, Dokter Rusdi. Dan alhamdulillah malam ini beliau melaksanakan acara walimah akikah. Telah memotong akikah buat anak beliau, baik yang sudah meninggal dunia maupun tadi yang kita tabalkan namanya. Subhanallah, semoga ini menjadi tauladan bagi kita, karena kadang-kadang kita mampu dan punya duit, tapi kadang-kadang tidak ingat mengakikahkan anak ya. Padahal Rasul mengatakan man lam yu'id lam yashfa'. Siapa yang tidak berkekah pada saat dia mampu untuk berkekah, maka nanti sulit anaknya untuk memohon kepada Allah supaya Nabi mau memberikan syafaat. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, orang yang mampu melakukan kikah tidak mengkekahkan anaknya, maka anaknya tidak akan bisa bantu dia di hari kiamat. Maka bapak-bapak yang belum berkekah, cepat kekah. Biar tiap malam makan daging kambing. Insyaallah mudah-mudahan nanti naik darah tinggi, berobat sama Dokter Rusdi. Artinya ya omset juga lah sama beliau, kamu gitu nih. Baik, yang saya muliakan, saya hormati para asatidz, ustaz-ustaz, alim ulama. Jadi kalau saya lihat ini banyak orang-orang alim di sini. Ya, artinya kampung kita, kampung apa namanya ini? Kampung Sidomulyo ini tidak kosong dari orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma waktu agak masuk kemarin ini agak gawat sedikit, saya lihat itu saja. Tengok kiri keyboard, tengok kanan tua, keyboard tua, ada perempuan. Inilah yang perlu ya kita akikahkan juga ini cocok. Jadi kalau umat Islam segini banyak punya satu visi, satu misi, mendatangi Kapolsek untuk dibikin dulu aturan atau ditegakkan aturan, karena menurut Perda dilarang jualan tua, bunyi musik-musik di pinggir jalan besar. Jadi kita bukan ada ribut-ribut, suruh Polsek menegakkan peraturan. Allah mudah-mudahan. Kenapa Ustaz?
Ada Al-Quran bilang, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh." Kalau orang dalam satu negeri beriman dan bertakwa, kami turunkan keberkahan dari bumi keluar, dari langit keluar. Tapi waktu datangnya bantuan itu membawa standar operasional malaikatnya. Waktu masuk dari sana udah tak cocok syarat operasionalnya. Pertama, kampung Sidomulyo mau diturunkan berkah, sawit bapak mau dibikin buahnya penuh keliling, hingga tak ada daunnya lagi, buah semua. Kalau ada lembu bapak mau dibikin sekali beranak 3 ekor keluar. Tapi standar operasionalnya baik, masuk dia tengoknya ada minum tua, ada perempuan, ada keyboard, tak jadi. Terpaksalah rumput saja yang dibanyakkan Allah. Standar operasionalnya tak cocok. Tapi di sini banyak orang sembahyang, Pak Ustaz, banyak orang beribadah, banyak orang beramal, betul. Apa kata Allah? Menyuruh malaikat Jibril, "Jibril, apa ya Allah? Turunkan kau dulu bala di kampung." Siap. Waktu turun Jibril, ditengoknya orang-orang alim banyak sembahyang, sujud, berzikir, beramal. Naik lagi Jibril, lapor ketua. Apa? Nampaknya tak berat nih ketua. Banyak orang beramal di sini. Yang beramal itu duluan digiling. Kata mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya hati yang marah, yang tersinggung, yang sakit, yang merasa dizalimi dengan adanya perbuatan maksiat di tempat mereka tinggal. Jadi macam mana? Orang itu dulu dikasih tahu, ditimpakan musibah, biar tahu dia tak cukup hanya dengan sholat saja untuk mengabdi kepada. Jadi tanggung jawab kita bersama nih Pak. Insyaallah mudah-mudahan, yakin saya, kalau kita sama-sama bergerak, Bapak sama-sama mau, ya ini ada anak JPR MI, ada anak Kupas. Orang ini sibuk di muka, kita di belakang. Siap. Iya, yang tua-tua belakang aja. Siap. Tak mudah. Panggil polsek disuruh, polisi, tentara suruh. Sesuai dengan peraturan Perda yang telah dibuat, tidak boleh berjualan begitu di pinggir jalan besar. Itu orang telah menyelesaikannya. Jadi kok tak bisa diselesaikan Ustaz? Karena tak ada dorongan dari orang tua yang ada di kampung. Itu sengaja. Jadi proposal standar operasional ini nggak masuk. Tapi alhamdulillah, kampung ini masih banyak berkahnya, ya. Ekonomi masih pesat, sawit masih berbuah. Insyaallah mudah-mudahan ditambah berkah kalau semakin sedikit maksiat. Kenapa Ustaz? Kita Pak punya keturunan, awak punya anak, betul? Saya yakin Bapak takkan tergoda lagi. Mana mungkin bapak-bapak yang pakai lobi, pakai jenggot ke kaki lagi? Mana mungkin? Datang Bapak coba, Assalamualaikum, lompatan orang semua lagi. Yakin saya berlarian itu, yakin saya. Tapi anak-anak kita, وَلْيَخْشَ الَّذِي لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Takutlah kamu meninggalkan generasi-generasi penerusmu itu yang lemah. Ini yang kita takut. Tadi kita menabalkan nama, dan anak bapak juga sudah ditabalkan namanya. Kita tadi mendoakan anak-anak, Allahumma hdi li dzurriyyatina fi ahsanil akhlaq. Ya Allah, beri hidayah kepada keturunan kami supaya memiliki akhlak yang baik. Semua amin. Wasrif anhum an sayyiatil akhlak. Jauhkan dari mereka ya Allah akhlak-akhlak yang buruk. Amin. Kita berdoa, tapi kita memancing kerusakan moral dan akhlak.
kena juga. Anak-anak ini apa yang ditengoknya? Saya rasa di Labuhan Batu nih perkara akhlak cuma di kampung Sidomulyo nih yang tak masuk narkoba itu saya. Tempat saya aman tentram. Kok di kampung kami Pak Asahan Batubara sana, oh dap di luar dap hilang, hidup kedua itu tak ada airnya keluar. Tak ada air, ditengok macam mana mau keluar air, dapnya pun tak ada lagi. Selop di luar, selop hilang. Kereta di luar, kereta hilang. Singlet mendodos, koyak-koyak di luar, hilang. Terakhir istri bapak lupa masuk ke rumah, hilang. Kenapa? Kuncinya satu, kita mendiamkan kemaksiatan. Anak ini pun Pak, tinggi pun pengetahuan dikasih, banyak pun hafalnya Quran. Kalau mental maksiatnya belum hilang atas pengaruh lingkungan, lama-lama terikut. Ya. Memang yang paling berat menjaga anak ini menjaga akhlaknya. Kalau untuk mentransfer pengetahuan ilmu sama anak kita tidak sulit. Sekolahkan bapak saja ke sekolah agama, doakan bapak di rumah, selesai. Tapi menahan dan mempertahankan akhlak ini sulit. Innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat wa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umat itu dinamakan umat kalau akhlak mereka masih ada tersimpan di hati, masih ada tergambar di diri. Kalau berangkat itu berangkatlah. Kenapa harus tekah memotong kambing? Kenapa binatang dipotong, dicacah-cacah tulangnya, dipotong-potong dagingnya, dikuliti kulitnya, ditumpahkan darahnya? Semoga sifat kambing itu tak masuk sama kita. Bapak tahu sifat kambing? Makanya ada namanya wakdolah bandot. Kenapa wakdolah bandot? Tak banyak anaknya, dua anak, satu bandit, satu bandot. Apa tak hajab ayahnya? Ini yang mau kita. Bagaimana anak kita? Dipotong agak hilang semua. Makanya wabdil azmuha, gantikan ya Allah daging anak ini, hilangkan segala kesialannya, kemudaratannya dengan kekah yang dipotong. Walahmuha azmuha, tulang daripada anak ini, mana yang sial, mana yang buruk, mana yang membawa kepada kemaksiatan, faksa dan mungkar, hilangkan ya Allah. Dengan apa? Berkah yang dipotong. Damuha, darah anak ini, supaya jangan condong kepada maksiat. Sekarang tidak. Saya selalu menengok Pak Dokter kita. Luar biasa. Kalau biasanya orang kalau syukuran begini, kau tak main TikTok tak laku. Di depan orang tuamu kau pun malu dengan aku. Ada mama-mama aku dapat baju yang gengsi nampak ketiaknya, kamu gitu. Masuk di TikTok, kau bandingkan dengan yang gawat. Kau bilang ya kan? Inilah mana keberkahan. Maka kita nih Pak, mendulang keberkahan, mencari keberkahan. Mari sama-sama. Jangankan Ustaz Somad mau diturunkan di kampung kita ini, malaikat Israel pun diturunkan, tidak akan menyangkut makna iman itu kalau berkah tidak dititipkan Allah kepada kita. Makanya disampaikan tadi, bikin kode kita, la tusyrik billah. Makna syirik ini bukan hanya menyembah selain Allah, bukan. Lebih mengagungkan makhluk daripada Allah. Coba sekarang, apa sekarang Pak yang tak ada musiknya sekarang?
Pindah rumah pakai musik, musik agama nggak apa-apa. Hah? Sunat anak pakai musik, pesta pakai musik. Hingga ada orang tak mau dia menikah kalau tak bermusik. Aku mak kalau tak ada mak undang jibot dia nopa dari pergaulan tak mau lah. Kalau mama aja yang nikah. Kata dia sama mama. Mamanya janda, tak cocok kata mak. Kenapa Ustaz? Tidak ada keberkahan dalam kehidupan. Asal setiap tasyakuran bersyukur kita masukkan maksiat dalam. Dulu asal setiap tasyakuran sholawatan kepada Nabi. Apalagi ini awal bulan Rabiul Awal kelahiran Nabi. Yang mantapan tadi kalau di pantai sholawat. Iya. Makanya dulu tetap pakai marhaban itu. Iya, tetap pakai sholawatan. Kenapa Ustaz? Allah salam. Man zaroni inda mamati ka'anna mazaroni inda hayati. Siapa yang datang berziarah kepadaku setelah aku meninggal, maka dia aku anggap datang seakan-akan aku masih hidup. Wa man shalla alayya min ba'id, yang tak berduit bacalah sholawat kepadaku dari kejauhan. Ablaghtu ilayya, maka malaikat akan memboyong sholawatnya kepadaku. Sholawat nih Pak, salah satu pencepat makbulnya doa. Maka coba Bapak buka adab berdoa. Bukalah adab berdoa. Apa dalam adab berdoa? Mesti orang yang berdoa itu mengucapkan sholawat. Makanya itu terus dibudayakan. Itu bukan tradisi biasa, itu anjuran agama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang tak tahan, lama-lama marhaban, belum siap lagi sudah pada berdudukan. Itu masih lumayan, ada kadang-kadang pulang duluan, berdoa belum, tapi habis sudah makanan. Itulah makanya orang malas selawat. Kadang-kadang jamaah sudah tak betah berselawat. Iya? Iya. Ada pula orang yang mengatakan tak penting-penting selawat Ustaz, apalagi pakai bunga rampai. Bunga rampai itu kan mubazir. Salah. Idza u'tiya ahadakumur raihata fala tarudduhu fa innahu minal jannati. Kalau ada orang yang mengasihkan bagian daripada bunga kepadamu, kamu jangan tolak itu, karena bunga itu adalah bagian daripada surga. Tapi sayang omak sekarang bunganya tidak lagi yang wangi, bunga keladi yang hobi orang. Ya, di mana-mana bunga keladi menjadi mahal hari ini. Janda bolong. Yang paling anehnya adalah nama bunga keladi itu janda bolong. Allah, udah terbalik gitu ini. Udah terbalik. Jadi kalau kita pahami sudah banyak kita lari daripada fitrah yang sebenarnya. Ya. Sehingga keadaan kadang-kadang kita kalau acara-acara keagamaan, tengok, saya tadi disuruh mengabarkan nama saya baca Qul Huwallah, saya baca doa. Kenapa Ustaz? Bukalah ayat Quran yang dibaca tadi. Anis kurli wali-walidai, coba kamu bersyukur kepada aku dan emak ayahmu. Jadi kalau setiap kita syukuran, hadiah bacaan sama emak ayah. Itulah salah satu bukti awak berterima kasih sama emak ayah. Maka dibacakan binomat 3 kali. Itu dia bilang Allah, belum sempurna syukurmu pada aku kalau engkau tak beres sama emakmu. Besar pun rumahmu, lebar pun
pun kebunmu, banyak pun mobilmu, luar biasa asetmu, tapi kalau kau nggak pandai bersyukur sama mak ayahmu, tak pandai kau berterima kasih, nggak laku. Oh, kenapa? Tengok tadi Bapak Rusdi. Begitulah kecil anak yang diboyongnya. Ketika anaknya besok menikah dan Pak Rusdi punya cucu, anaknya hanya sekedar bersyukur anaknya mempunyai anak, tapi lupa dia berterima kasih sama emaknya. Maka apa dalam adab kata Rasulullah? Tak beradab kamu wahai anak kalau kamu berdoa untuk dirimu, tapi kamu lupa untuk mendoakan emak ayah. Binamat juga paling tanggung mak kita sama anak, bukan tanggung emak ayah kita kepada kita. Cikgu-cikgu-bung, cikgu-cikgu-bung, timang-timang anakku sayang. Cikgu-cikgu-bung, cikgu-cikgu-bung, lekas besar rajin sembahyang, kelak kau jadi dewasa, boleh menolong ayah. Kelak kau jadi dewasa, rajin-rajin ibadah. Waktu itu belum lagi ada ayunan pakai remote. Timang-timang anak mama sayang, buati saya baik ditariknya anak itu membalik omaknya, menabam konak kepalanya, itu ditahankan mama. Tetap mak teh malah madu, mak sekarang yang enak-enak, betul? Mama sekarang anaknya pakai remote, nyet, dia pun megang HP. Menengok apa dia bu? Menengok pokok kerading orang nama lagi. Ada namanya janda tumpah. Ada namanya hati separoh. Anda apa itu? Mak dulu dipikulnya anaknya itu Pak sambil menanam padi, betul nggak? Oh, anak di belakang. Oh, berat beban mak dulu. Bapak-bapaknya beli kopi. Sekarang bapak-bapak sekarang luar biasa, kerja terus. Kenapa? Untuk tanggung jawab. Bapak-bapak itu besar ini peluang masuk surga. Pertama, karena mereka ini mati-matian mencari nafkah. Buka dalam kitab. Iya. Engkau berinfak ke masjid, lalu engkau tak ada duit berinfak kepada anak istrimu sebagai belanja mereka, maka infakmu kepada anak istrimu mengalahkan derajat engkau berinfak ke masjid. Bukan tanggung ayah-ayah, luar biasa. Yang kedua, ayah-ayah ini banyak punya tokoh. Yang menokoi siapa? Ibu-ibu. Percaya apa tidak Bapak? Yang cari duit siapa? Bapak. Baju yang paling banyak baju siapa? Kalau bapak satu lemari baju bapak, baju ibu itu 2 lemari, 3 lemari, betul nggak? Mau undangan, semua awak menunggu. Itu saya kerja, iya kan? Awak sudah macam monyet ngantuk, menunggu dia di luar, ya? Karena banyak bajunya. Ayah itu minggu ini itu juga bajunya, semalam minggunya begitu juga bajunya, kemarin minggu itu juga bajunya, akan datang itu juga bajunya. Kalau ibu itu kalau itu juga bajunya, tak mau dia undangan. Betul tidak? Betul. Bukan aku bilang betul. Luar biasa. Akidah, tanamkan iman. Sekarang kita payah iman dan akidah ini banyak upaya-upaya mau mengkaburkannya. Bahkan ada sekarang statement ungkapan-ungkapan yang mengatakan pesantren itu adalah biang radikal, pesantren itu adalah tempat membentuk teroris. Itu salah. Negeri ini tidak akan merdeka kalau tidak ada anak pesantren. Jadi sekarang Pak, iya, sekarang mau aman anak awak, kalau bapak banyak duit, masukkan ke pesantren.
Atau bapak kumpul-kumpul teh-tehan patung-patungan bikin satu yayasan pesantren, satu kampung tuh mendanai bagi kaum duafa tak usah bayar, bagi yang mampu sedekah sedikit. Kenapa? Sulitnya awak menjaga anak kita sekarang Pak yang dekat kepada agama. Betul tidak? Betul. Ini untung ada Bapak Ustadz Alpan yang membuat kupas, ada JPRMI di sini. Ini mengajak sholat. Karena tak mungkin orang kepak tertua pakai baju JPRMI, mungkin? Tidak mungkin lah. Tapi pengaruh lingkungan itu berat. Kita nggak usah ngomongin. Saya di mana-mana saya tengok, asal pesta jam 10 malam, anak muda tuh naik di atas keyboard tuh sampai jam 2 malam. Di sawernya tukang keyboard tuh, betul. Mereka sudah ada yang sempoyongan, ada yang mata merah, ada yang mabuk. Ini sebetulnya bukan terjadi di satu kampung, tapi ini terjadi di kampung-kampung yang lain, di mana-mana. Kenapa Ustaz? Kerusakan moral anak bangsa ini sudah luar biasa. Kalau cerita narkoba lagi bapakku, ya Allah ya Tuhanku, di mana-mana. Makanya tadi apa kata? Umat itu, manusia muslim itu, kelompok orang Islam itu, kalau masih ada akhlak di dirinya, kalau tak ada akhlak di dirinya, maka zahabu, hilanglah nilai kemanusiaan. Kau tengok anak sekarang bercakap sama ayah. Oh ya, wih semalam yang enakan kami main-main jalan-jalan yang enakan. Kemarin kayak sejauh ini ya, biar tahu kok. Dihayakannya bisa dikaukan hayaknya. Yang enakan ya, air yang jurni melompat aku tahu kok ya. Hayaknya kamu udah 2 kali kau nak kaukan katanya. Betul tidak? Itu kondisi belum lagi sabu-sabu. Tengok bapak kalau malam-malam pesta. Sekarang mudah menular, bukan hanya anak-anak muda, anak gadis pun sudah naik ke panggung joget-joget. Betul nggak? Bukan hanya anak gadis, mamak-mamaknya tidak mau kalah. Oh, ada satu menghadap tiang. Dipikir wa amat dimusikir lah kawatillah inna dipikir kau, iya kan? Oh, banyak tripping nih. Moral mana? Akhlak mana? Adab siapa yang dicontoh? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai watak dan pembawaan satu kaum, maka dia ikut dengan mereka. Maka saya salib malam ini diundang Ustaz ceramah. Artinya apa? Ini sebagai apa namanya? Salah satu jalan untuk muhasabah kita, untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita terus merenung. Ya, berapa lamalah usia kita? Setiap kita punya anak, ingat generasi telah berganti. Setiap bapak punya cucu, ingat aku sebentar lagi akan pergi. Setiap bapak punya momongan, ingat aku sudah bukan yang dulu lagi. Aku sudah menuju kepada satu langkah yang lebih mendekat kepada jarak 1 meter kali 2 meter yang namanya kuburan. Kalau orang untuk menjadi calon bupati sibuk kemana-mana mencari suara. Kalau orang ingin menjadi calon gubernur sibuk kemana-mana mencari suara. Kalau orang menjadi calon DPR, Bapak Jumartono SP. Tapi sekarang masih kampanye dia, bela rakyat, bela umat. Mohon doa dan dukung. Tengok Bapak itu. Kemana-mana cari suara. Tapi kalau orang menjadi calon mati, semua lari. Betul? Semua orang lari kalau menjadi calon mati. Padahal kematian walaupun Anda lari, dia akan datang sendiri. Apa yang telah kita persiapkan buat anak-anak kita? Apa yang telah kita buat anak-anak kita? Allah sabar. Persiapkan. Sedih Pak.
Ketika kita masuk di alam kubur, anak kita yang tidak beribadah, yang beribadah saja anak kita paling hebat 5 kali dia doakan kita. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Berapa detik? Paling ada 3 detik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. 3 detik. 5 kali dia sembahyang sehari semalam. 3 kali 5 berapa? 15 detiknya dia ingat kepada kita. Padahal yang kita tinggalkan untuk dia bukan sedikit. Kebun yang begitu luas, mobil berapa ini, tanah berapa lebar, sekolah berapa tinggi, istrinya pun kita cari. Betul? 15 detik lah dia bisa menitipkan doa buat kita. Itu yang bersolat. Lalu bayangkan kalau anak kita tidak bersolat, kapan dia mendoakan kita? Alah. Dalam kesedihan kita di alam kubur, Pak. Kalau tak percaya, mati dulu nanti. Baru lapor sama saya. Betul kata Ustaz. Tak bohong Pak Ustaz. Betul. Kalau sekarang bisa masih gagah. Kalau nanti masih dalam kubur, kalau selama ini engkau berhiaskan intan emas permata bermandikan cahaya, bisalah masih sehat badan, masih bisa mendodo sawit. Kalau Pak Dokter masih bisa menjarum orang, ya kan? Semakin banyak sakit, semakin banyak cairnya.